Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua dapat mendengarkan tausiah pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat dan dalam kelancaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, serta kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita taat pada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah mengenai integrasi pendidikan Islam sebagai jalan moderasi beragama. Pendidikan dalam Islam bukan sekedar proses memberikan ilmu pengetahuan, tetapi merupakan upaya menyempurnakan akal, membentuk akhlak, dan menuntun manusia agar mampu menjalani kehidupan dengan penuh hikmah. Disinilah pendidikan Islam memiliki peran strategis sebagai sarana menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, yakni sikap adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam. Hikmah dalam pendidikan berarti kemampuan seorang guru dalam menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat, penuh kebijaksanaan, serta mempertimbangkan kondisi peserta didik dan realitas sosial yang dihadapi pendidikan. Pendidikan yang berhikmah tidak melahirkan pribadi yang kaku dan fanatik sempit, tetapi melahirkan insan yang teguh dalam prinsip, lembut dalam sikap, kokoh dalam akidah, dan lapang dalam perbedaan. Moderasi beragama bukanlah sikap melemahkan ajaran Islam, melainkan cara memahami dan mengamalkan Islam secara utuh dan proporsional. Pendidikan Islam yang terintegrasi dengan moderasi beragama akan mengajarkan bahwa beragama bukan hanya soal benar dan salah menurut diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana menghadirkan rahmat, kedamaian, dan kemaslahatan bagi sesama manusia. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya metode hikmah dalam menyampaikan ajaran agama. Sebagaimana firman-Nya Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah dan pendidikan tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, caci maki, atau pemaksaan. Hikmah menjadi kunci utama agar ilmu yang diajarkan tidak hanya dipahami oleh akal, tetapi juga diterima oleh hati. Inilah fondasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam, yaitu menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun, argumentatif, dan beradab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan pentingnya sikap pertengahan dalam beragama melalui sabdanya yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, wa la yushadda dina ahadun illa ghalabah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah setiap orang menginginkan agama kecuali dia akan dikalahkan olehnya. Hadis ini menegaskan bahwa Islam tidak dibangun di atas sikap ekstrim dan memberatkan, melainkan pada kemudahan dan keseimbangan. Pendidikan Islam yang menginternalisasikan hadis ini akan melahirkan generasi yang tidak mudah menghakimi, tidak tergesa-gesa menyesatkan,
dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi kebencian atas nama agama. Dengan demikian, integrasi pendidikan Islam dan moderasi beragama adalah sebuah keniscayaan. Hadirin rahimakumullah. Pendidikan yang berhikmah akan membentuk pribadi muslim yang cerdas serta intelektual, matang secara spiritual, dewasa secara sosial. Inilah jalan tengah yang diajarkan Islam. Berilmu tanpa sombong, beriman tanpa fanatik, dan beragama tanpa menebar kebencian. Hadirin rahimakumullah, rupanya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan banyak manfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.